Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 29 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Tentu kita tidak membicarakan bentuk dan ukuran buku-buku itu di surga. Tapi paling tidak ada 3 buah. Pertama adalah buku peringatan yang berisikan catatan perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan. Kita bisa baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16. Kedua adalah buku kematian yang berisikan catatan perbuatan jahat. Kita bisa baca dalam The Great Controversy halaman 481 dan 483. Dan ketiga adalah buku kehidupan yang berisi nama-nama orang yang menerima Kristus. Kita bisa baca dalam Para Nabi dan Bapa halaman 326. Bahkan nama-nama anak-anak yang mengasihi Yesus tertulis dalam buku kehidupan. Kerinduan Segala Zaman halaman 564. Anak-anak, belum lama ini di kota New York, Miriam Bruce mengajar di sekolah sahabat junior tentang buku-buku di surga dan bertanya, "Menurut pendapatmu, seperti apakah buku kematian itu?" "Penuh dengan dosa," kata seseorang di antara mereka. "Semuanya merah seperti kirmisi," kata yang lainnya. Tapi Carlon mempunyai ide yang lain. "Saya pikir akan penuh dengan bekas hapusan," katanya. Mula-mulanya teman-temannya agak bingung dengan jawaban itu, tapi setelah berpikir sejenak, mereka memutuskan jawaban terakhir itulah yang benar. Kemudian Nona Bruce bertanya, "Apakah semua dosamu dalam buku kematian telah dihapus?" Dan setiap orang menjadi serius sementara waktu. Pada suatu hari, seorang anak junior memasuki sebuah toko obat, lalu menyelinap ke tempat telepon di pojok toko tersebut. Dia tidak menutup pintu tempat telepon itu, sehingga kasir toko itu dapat mendengar pembicaraannya. "Halo, apakah ini saluran 7162? Apakah saya berbicara dengan Tuan Jones? Oh Tuan Jones, apakah Anda membutuhkan seorang pesuruh yang baik? Oh, baik. Jadi Tuan tetap ingin mempekerjakan pesuruh yang Tuan miliki sekarang? Apakah dia kerja dengan baik? Baiklah, terima kasih. Saya rasa tidak menjadi masalah," kata kasir itu ketika anak itu keluar dari tempat telepon. "Kamu adalah seorang anak yang tampak cerdas. Saya yakin kamu akan segera mendapatkan pekerjaan di tempat lain." "Aku mendapatkan pekerjaan?" kata anak itu sambil meringis. "Saya telah punya pekerjaan. Sayalah pesuruh dari Tuan Jones. Saya tadi hanya mengecek diriku sendiri." Anak-anak, saya suka ide itu. Untuk mengecek diri sendiri. Mengapa kamu tidak melakukannya juga? Jika kamu berdoa, tanyakanlah kepada Tuhan
Apakah semua perbuatan dosamu telah dihapuskan dari buku kematian? Tanyakanlah apakah namamu masih ada dalam buku kehidupan? Maka suara kecil atau Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu segera. Adalah baik untuk mengetahui dengan pasti sekarang. Jangan menunggu sampai hari penghakiman terakhir dan masih ada dosa-dosa yang belum diampuni atas namamu. Dalam buku Amanat kepada Orang Muda, Ellen G. White mengatakan, "Oh, marilah kita mengendalikan kata-kata dan perbuatan kita. Betapa senangnya kita bila kita nanti tidak perlu malu oleh karena catatan dalam buku itu pada hari penghakiman." Kita bisa baca dalam halaman 328. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengendalikan kata-kata dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.